Salam Seregu. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan-Nya kita dimungkinkan kembali untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini, bahkan memulihkan hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dosa sudah semakin bertimbun-timbun bagaikan asap yang keluar dari lubang jurang maut, sampai angkasa menjadi gelap, matahari menjadi gelap. Dan itu harus kita mengerti, dan biarlah kita gunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Jangan seperti orang bebal, tetapi berlaku bijaksana. Berarti tidak hidup, berarti hidup dengan roh Tuhan, dan juga tidak hidup tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut 1 ayat 1, Rut 1 ayat yang ke-16. Kembali kita memperhatikan Rut 1 ayat 16. Silakan. Rut dan Naomi. Ya. Tetapi kata Rut, Ya. janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Sampai ayat 17 ya. Terus. Bangsamu lah bangsaku, Ya. dan Allahmu lah Allahku. Ya. Di mana engkau mati, Di mana engkau mati? aku pun mati di sana. Ya. Dan di sana aku dikuburkan. Terima kasih. Rut, kesimpulannya, Rut mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Kesimpulannya, Rut mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem, tetap berpaut padanya. Rut mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem, ia tetap berpaut kepada Naomi. Rut mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem sebab ia tetap berpaut kepada Naomi. Saudara, pengikutan Rut kepada Naomi dibuktikan dengan perkataannya. Pengikutan Rut kepada Naomi dibuktikan dengan perkataannya. 1. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam. 2. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. 3. Bangsamu lah bangsaku dan Allah. 4. Allahmu lah Allahku. 5. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ya, jadi saya ulangi ya, pengikutan Rut kepada Naomi dibuktikan dengan perkataannya, yaitu 1. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. 2. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. 3. Bangsamu lah bangsaku. 4. Allahmu lah Allahku. 5. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Keterangan 1 dan 2 itu berbicara tentang iman. Keterangan 1 dan 2 itu berbicara tentang iman. Keterangan 3 dan 4 itu berbicara tentang harap. Ya, keterangan 3 dan 4 itu berbicara tentang harap. Keterangan 5 itu berbicara tentang kasih. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan 3 dan 4 berbicara tentang harap. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan 3 dan 4 berbicara tentang harap. Harap bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Ya, harap bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Puji Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, Ya. menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Setiap yang menaruh pengharapan itu kepada Allah, menyucikan dirinya sama seperti Dia suci adanya. Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Allah, menyucikan dirinya sama seperti Dia suci adanya. Pendeknya, praktek dari pengharapan adalah hidup suci. Pendeknya, praktek dari pengharapan adalah hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 13. Satu Petrus 1 ayat 13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Menaruh seluruh pengharapan itu kepada kasih karunia dan kemurahan yang akan dianugerahkan pada waktu Yesus datang kembali. Menaruh seluruh pengharapan itu kepada kasih karunia dan kemurahan yang akan dianugerahkan pada waktu Yesus datang kembali. Puji Tuhan, biarlah itu terjadi. Amin, saudaraku. Menaruh seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia dan kemurahan yang akan dianugerahkan pada waktu Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti jangan menuruti hawa nafsu seperti pada masa jahiliyah, seperti dahulu sebelum Tuhan memanggil kita. Penuh dengan hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti jangan menuruti hawa nafsu seperti pada masa jahiliyah, seperti dahulu sebelum Tuhan memanggil kita. Penuh dengan hawa nafsu. Puji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin, saudaraku. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya. Hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia kudus adanya. Hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia kudus adanya. Hidup itu terdiri dari istri pertama hati, pikiran dan perasaan. Istri yang kedua tubuh, jiwa dan roh. Seluruh hal itu harus di dalam kesucian. Puji Tuhan. Jangan hidup di dalam hawa nafsu, sama seperti sebelum dipanggil Tuhan. Seperti zaman jahiliyah, zaman kebodohan sebelum dipanggil Tuhan. Penuh dengan hawa nafsu daging. Tetapi jadilah sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi supaya kita hidup dalam seluruh, supaya kita suci atau kudus dalam seluruh hidup. Hidup itu terdiri dari istri pertama hati, pikiran dan perasaan. Istri yang kedua tubuh, jiwa, dan roh. Seluruh hal itu harus di dalam kesucian. Jadi kita tidak bisa berkata, kita tidak bisa membela diri. Kita tidak boleh membela diri. Kita tidak boleh membela diri. Kita tidak bisa membela diri untuk membenarkan hidup di dalam hawa nafsu daging dan berkata masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Kalau pernyataan itu saya kaitkan dengan domba-domba dalam
pergembalaan? Tidak bisa. Sebab domba-domba harus tergembala, tidak boleh liar, tidak boleh mengambil jalannya masing-masing. Kalau kita kaitkan kembali anggota, kita kaitkan dengan tubuh Kristus. Anggota sekalipun berbeda harus satu, sehati dan seperasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan berpikir pendek. Orang najis cenderung dengan pemikiran yang pendek, dan itu bisa dilihat dari perkataannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara ada di dalam kandang penggembalaan ini, sebab kita semua adalah kawanan domba Allah. Harus tergembala dengan baik dan tidak boleh liar. Hati tidak boleh dikuasai roh jahat dan roh najis. Tidak boleh liar. Hati tidak boleh diterkam oleh serigala. Kalau kita kaitkan rumus tubuh Kristus, anggota tubuh berbeda, tetapi tidak boleh terpisah. Tidak boleh dikuasai roh egosentris. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi seluruh hal itu harus di dalam kesucian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 16. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu, iya, sebab aku kudus. Iya. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi menjadi kudus di dalam seluruh hidup, karena Tuhan itu kudus adanya. Amin, saudaraku. Menjadi kudus di dalam seluruh hidup, karena Tuhan itu kudus adanya. Haleluya. Jadi tolak ukur kekudusan adalah Tuhan, dan kekudusannya seperti tali sifat yang ada di tangan Tuhan. Itu tertulis di dalam Amos 7 ayat 7. Tali sifat, tali pengukur yang ada di tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, menjadi kudus di dalam seluruh hidup, karena Tuhan itu kudus adanya. Jadi tolak ukur kekudusan adalah Tuhan dan kekudusannya. Seperti tali sifat yang ada di tangan Tuhan. Itu tertulis dengan jelas di dalam Amos 7 ayat 7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, ya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya, terus, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya, selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi selama menumpang di dunia ini, kita tunjukkan takut akan Tuhan. Selama kita menumpang di atas muka bumi ini, harus menunjukkan takut akan Tuhan. Dengan jalan kuduslah dalam seluruh hidup. Dengan cara kuduslah dalam seluruh hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, kesucian, ukuran kesucian ada bukan dari manusia, tetapi Tuhan dan kekudusannya. Kalau memang kita menaruh harap kepada Allah, ayo kuduslah dalam seluruh hidup, seperti Dia kudus adanya. Puji Tuhan. Saudaraku, tolak ukur kesucian ini telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, ketika mereka berkemah di gunung Sinai atau gunung Horeb, ya, kesucian itu, ukuran kesucian itu telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel lewat pola tabernakel. Lewat pola tabernakel, di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat: meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa.
Ya, jadi perhatikan semua ke sini. Tolak ukur kesucian itu adalah Tuhan, dan Tuhan telah menunjukkannya kepada Musa dan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Puji Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya kesucian itu, kalau kesucian menurut ukuran Tuhan dikaitkan dengan pola tabernakel, maka terkena kepada ruangan suci. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. 1, meja roti sajian. 2, pelita emas. 3, mezbah dupa. Kesucian menurut 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. 1, meja roti sajian. 2, pelita emas. 3, mezbah dupa. Keterangan meja roti sajian. Keterangan meja roti sajian berbicara tentang kesucian oleh firman Allah. Ya. Keterangan meja roti sajian berbicara tentang kesucian oleh firman Allah yang disebut juga dengan pedang roh. Saya ulangi ya, keterangan meja roti sajian berbicara tentang kesucian oleh firman Allah yang disebut juga dengan pedang roh, sesuai dengan Efesus 6 ayat 17. Jadi firman Allah itu disebut juga dengan pedang roh. Amin, saudaraku. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, Ya. dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Terus? sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ya, firman Allah lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan. 1, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. 1, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Puji Tuhan. Saudaraku, siapa yang dapat menyentuh atau memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum? Artinya, saudaraku, siapa yang dapat artinya firman Allah itu dapat menjangkau yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Amin, saudaraku. Jadi sanggup memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Artinya dapat menjangkau yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia. Siapa yang dapat menjangkau atau memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum? Tidak ada. Tetapi firman Allah dapat menyucikan, bahkan menjangkau yang tidak terjangkau oleh manusia. Puji Tuhan. Asal saja kita mau menerima firman Tuhan dengan rendah hati, membuka hati buat firman Tuhan selebar-lebarnya, dan mau mengakui dosa, bahkan segala yang terselubung. Puji Tuhan. B, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. B, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya dapat menyelidiki niat dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Dapat menyelidiki niat dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Asal kita mau, sekali lagi, asal kita mau membuka hati untuk firman Tuhan, dan segera mengakui segala
segala sesuatu, segala dosa yang pernah kita akui, baik dosa yang terlihat, baik dosa yang tidak terlihat, lahir batin. Puji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa firman Allah dapat menjangkau bahkan menyucikan dosa yang tak dapat dilihat oleh mata manusia? Pertanyaannya, kenapa firman Allah sanggup menjangkau bahkan menyucikan dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia? Jawabnya, karena firman Allah itu hidup dan kuat. Jawabnya, karena firman Allah itu hidup dan kuat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Firman Allah itu hidup dan kuat. Hidup berarti bergerak dan bekerja. Hidup berarti bergerak dan bekerja, itu hidup. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Baca. Sukacita atas jemaat. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Ya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Menerima firman Allah yang diberitakan, terus bukan sebagai perkataan bukan manusia. perkataan manusia. Firman itu bukan perkataan manusia. Terus, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Iya, terus sebagai firman Allah. Iya, terus yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Iya. Firman Allah itu bekerja di dalam hidup manusia, menunjukkan bahwa firman Allah itu hidup, tidak mati. Ia tidak diam, ia tidak mati. Puji Tuhan. Dan firman Allah yang diberitakan itu bukan perkataan manusia, tetapi firman Allah itu betul-betul pribadi Allah. Apalagi kalau ayat menerangkan ayat, jangan ditolak. Memang betul-betul demikian. Artinya itu firman dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kuat. Kuat berarti mempunyai kemampuan dan berkuasa. Kuat berarti mempunyai kemampuan dan berkuasa. Yeremia 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 29 maksud saya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah boleh baca 28 mulai, 28 mulai terus. Nabi yang beroleh mimpi, Ya. biarlah menceritakan mimpinya itu. Ya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Ya. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Apa sangkut paut jerami dengan gandum? Terus Demikianlah firman Tuhan. ayat 29, perhatikan. Bukankah firmanku seperti api? Firman Tuhan itu seperti api. Terus Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan itu selain seperti api, tetapi juga seperti palu yang berkuasa menghancurkan bukit batu. Berkuasa menghancurkan segala kekerasan hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Dengan catatan kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, menyerah dan mengakui segala kekurangan kita, segala kesombongan, segala kekerasan hati, segala keangkuhan dapat dihancurkan, karena firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Ya. Maka pada zaman akhir ini, Ya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya, inilah yang disebut firman kasih karunia. Terus
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Terus Ia adalah cahaya kemuliaan Allah cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, firman kasih karunia. Terus dan gambar wujud Allah, ya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. firman Allah berkuasa. Terus Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar di tempat yang ya, tinggi. jadi firman Allah berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Firman Allah berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa dengan syarat mau merendahkan diri dan mau membuka hati buat firman Tuhan, serta mengakui segala kelemahan-kelemahan, mengakui segala kekurangan-kekurangan. Puji Tuhan. Sekarang keterangan pelita emas. Keterangan pelita emas berbicara tentang kesucian oleh Roh Allah. Pelita emas berbicara tentang kesucian oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Yesaya pasal 4 ayat 4. Yesaya pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat yang ketiga mulai. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Disucikan. Perhatikan baik-baik. Terus, Dan orang yang tertinggal di Sion, ya, dan yang tersisa di Yerusalem, tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, bersyukur ya, tergembala dengan baik-baik, berdiri di atas bukit Sion, itu kemurahan Tuhan. Terus akan disebut kudus, ya, yakni setiap orang di Yerusalem yang tak tercatat untuk beroleh hidup. yang tercatat untuk beroleh hidup. Ayat yang keempat, Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, Tuhan membersihkan kotoran putri Sion. Terus dan menghapuskan segala menghapus segala Yerusalem noda darah Yerusalem. Terus dari tengah-tengahnya, ya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. puji Tuhan. Tuhan Allah membersihkan kekotoran dan menghapuskan segala noda dengan roh yang mengadili dan membakar. Ya. Tuhan Allah membersihkan kotoran dan menghapuskan segala noda dengan roh yang mengadili dan membakar. Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Terus, Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. itu hati yang baru, taat, tidak keras hati lagi. Terus disertai dengan roh yang baru. Terus, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. puji Tuhan. Apabila roh Tuhan diam di dalam batin manusia, maka manusia akan menuruti ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah roh Tuhan betul-betul berkuasa atas kehidupan kita. Hidup di dalam roh. Hendaklah memberi diri dipimpin oleh roh. Nanti roh yang mengadili dan roh yang menghanguskan itu akan menyucikan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Kalau roh Allah berdiam di batin kita, maka manusia itu akan terus berpegang kepada ketetapan Tuhan, berpegang kepada ketetapan Tuhan dan menuruti peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya.
ketetapan Tuhan itu tidak bisa diubah-ubah. Peraturan Tuhan itu rambu-rambu yang harus kita ikuti selama kita mengikuti Tuhan, sampai tiba dengan selamat di tujuan. Dan kita harus melakukannya. Kenapa? Karena roh Tuhan diam di dalam hati manusia. Kiranya dapat dipahami. Bahkan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati manusia. Tidak terlihat lagi kekerasan hati, melainkan hati yang taat saja. Amin, saudaraku. Ya, kiranya apa yang kita terima malam ini tidak berlalu begitu saja. Tidak berlalu begitu saja. Waktu, pengorbanan, tenaga, pikiran tidak menjadi sia-sia. Kalau firman yang kita terima malam ini kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat lebih jauh pekerjaan dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Barang siapa menjadi milik Kristus Iya. Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus, Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. iya. Jikalau hidup oleh Roh, memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan sampai kepada penyaliban terhadap daging. Saya ulangi, kalau hidup di dalam Roh, memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan sampai kepada penyaliban terhadap daging. Puji Tuhan. Waktu Ishak lepas sapi, tidak lagi di sapi, lepas sapi, anak yang dilahirkan oleh Hagar menyakiti Ishak. Setelah lepas sapi, Ismail selalu menyakiti Ishak. Artinya bagi kita sekarang adalah dua gambaran. Itu adalah gambaran bahwa kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sampai kepada penyaliban terhadap daging. Itu orang yang hidup di dalam Roh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Seperti Ismail selalu menyakiti Ishak ketika Ishak lepas sapi. Puji Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 13. Saudara mengerti maksud firman Tuhan? Saudara mengerti maksud firman Tuhan? Itu bukan perkataan manusia. Puji Tuhan. Itu bukan perkataan manusia. Memang demikianlah firman Tuhan datangnya dari surga. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Hidup oleh Roh. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Ya. kamu akan mati. Ya. Terus, Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. terima kasih. Bahkan Roh Tuhan itu mematikan segala perbuatan daging. Jadi hidup di dalam Roh, memberi diri dipimpin oleh Roh,
sampai kepada penyaliban terhadap daging. Bahkan roh Tuhan itu juga mematikan segala perbuatan-perbuatan daging. Puji Tuhan. Jangan sampai kita membenarkan sesuatu yang salah supaya kita boleh hidup menurut daging. Tetapi kalau kita betul-betul hidup di dalam roh, memberi diri dipimpin oleh roh, bahkan sampai kepada penyaliban, bahkan roh Tuhan itu akan mematikan segala perbuatan daging. Itu keuntungan dari anak-anak Tuhan yang tertinggal di Gunung Sion dan mereka yang tersisa di Yerusalem. Dan mereka akan disebut kudus. Oleh roh yang mengadili dan menghanguskan itu tadi. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Sedangkan kita ada di tengah ibadah dan pelayanan, masih ada perbuatan daging. Dan perlu untuk diketahui, daging itu ladang yang subur bagi roh jahat dan roh najis. Kalau ada di tengah ibadah dan pelayanan saja ada perbuatan daging, apalagi kalau di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Baik. Sekarang kita lihat dulu Injil Yohanes. Pekerjaan Roh Kudus lainnya. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan 26. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan 26. Baca. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Menolong terus. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Terus Yaitu Roh kebenaran. roh kebenaran terus. Dunia tidak dapat menerima Dia, Dunia tidak mengenal itu terus. sebab dunia tidak melihat Dia Ya. dan tidak mengenal Dia. Ya. Tetapi kamu mengenal Dia, Ya. sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai. Ayat 26. Tetapi penghibur, terus. yaitu Roh Kudus, Ya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Terus dan akan mengingatkan kamu mengingatkan. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Kemudian jadi pekerjaan dari Roh Kudus, 1 penolong, 2 menyertai, 3 menghibur, 4 mengajar, 5 mengingatkan, 6 menginsafkan, 7 memimpin. Yang ke-6 dan yang ke-7 itu tertulis di dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Saya ulangi kembali. Pekerjaan dari Roh Kudus, 1 penolong, 2 menyertai, 3 penghibur, 4 mengajar, 5 mengingatkan, 6 menginsafkan, 7 memimpin. 6 dan 7 itu tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Boleh baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 8 dan 13 baca. Dan kalau Ia datang, Ya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. 6 menginsafkan. 7 ayat 7 13. Tetapi apabila Ia datang, Ya. yaitu Roh kebenaran, Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 7 memimpin. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus, 1 penolong, 2 menyertai, 3 penghibur, 4 mengajar, 5 mengingatkan, 6 menginsafkan, 7 memimpin. 6 dan 7 itu tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita hidup di dalam roh Tuhan,
supaya terlihat 7 tabiat dari Roh Tuhan ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. 7 tabiat dari Allah Roh Kudus disebut juga ke-7 Roh Allah. Amin, saudaraku. 7 tabiat Allah ini, 7 tabiat dari Allah Roh Kudus ini disebut juga ke-7 Roh Allah. Wahyu pasal yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7. Terus itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7, itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7, itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi kehidupan yang diurapi Roh Kudus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dimanapun diutus oleh Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah pengutusan. Amin, saudaraku. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus menjadi terang di tengah-tengah pengutusan, dimanapun kita diutus. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tabiat, itulah ke-7 tabiat dari Allah Roh Kudus, menjadi terang di tengah-tengah pengutusan, dimanapun kita berada, baik di lingkungan masing-masing, komunitas masing-masing, baik di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan dan lain sebagainya, dimanapun komunitas kita, menjadi terang di tengah-tengah pengutusan. Puji Tuhan. Kemudian Wahyu 5, Wahyu 4 ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dari tahta, dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan keluar bunyi guru, kilat dan bunyi guru yang menderu. Terus, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 Roh Allah. Puji Tuhan. Bahkan kesaksian dari orang-orang yang diurapi adalah kesaksian yang dahsyat dan luar biasa, seperti kilat dan bunyi guru yang menderu. Kesaksian yang dahsyat itu sergu sama seperti pohon zaitun. Sama seperti pohon zaitun. Ketika air bah melanda bumi, Samandu selama 5 bulan, membinasakan semua yang hidup, yang bernapas, mulai dari manusia, binatang, sampai kepada tumbuh-tumbuhan. Semua dilululantahkan, dibinasakan dan dilululantahkan, diporak-porandakan, kecuali pohon zaitun. Dan dari situlah, dan dari daun pohon zaitun yang di dalam paruh burung merpati itu, dari situlah Nuh mengetahui bahwa air itu sudah surut. Itu kesaksian yang dahsyat. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus terlepas dari banjir yang hebat, itu dosa kenajisan. Dari situlah, dari daun pohon daun zaitun yang segar itu, dari daun pohon zaitun yang segar itu ada di paruh merpati, lalu dibawa kepada Nuh. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air itu sudah surut. Air berkumpul pada tempatnya sehingga terlihatlah yang kering, itulah darat. Bisa mengetahui kumpulan air dan itu yang disebut laut, dan yang kering itu disebut darat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu kesaksian yang dahsyat. Haleluya.
Kiranya kita semua memperhatikan firman ini dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi ukurannya di situ. Kesaksian yang dahsyat sama seperti daun pohon zaitun yang di dalam paru merpati lalu dibawa ke Nuh. Dari situ lalu mengetahui bahwa air itu sudah surut. Air itu kembali kepada kumpulannya disebut laut. Lalu yang kering itu disebut darat. Dan mula-mula Nuh, pertama-tama Nuh adalah petani ladang kebun anggur. Petani kebun anggur. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian keterangan Mesbah Dupa. Keterangan Mesbah Dupa berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Saudara, tidak boleh sedih kalau daging kita dikekang, kenikmatan oleh kenajisan dikekang. Tidak boleh sedih, tapi bersukacitalah kalau roh Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Karena roh itu mengadili dan menghanguskan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keterangan Mesbah Dupa berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Kita harus jujur kepada Tuhan dan Roh Kudus. Sekarang berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Mesbah Dupa berbicara tentang kesucian oleh kasih Allah. Kolose 1 Yohanes 4. Suratan 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Baca. Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Boleh baca 7 dulu ya. Saudara-saudaraku yang dikasih, Ya. marilah kita saling mengasihi. Ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Terus? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikanlah ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terus? Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Terus? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Ya. tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Terus? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukti bahwa kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Sebagai utusan Tuhan, kehidupan yang diurapi oleh Tuhan harus menjadi terang dimanapun kita diutus. Harus menjadi pendamaian bagi dosa manusia. Jangan ungkit-ungkit dosa orang lain. Jangan ada nyanyian berbalas-balasan. Itu nyanyian berbalas-balasan itu peristiwa ketika bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Sekarang ini kita ada di atas gunung Sion, di Bukit Sion, untuk menyembah Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu kasih Allah. Diutus untuk menjadi pendamaian bagi dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Ya. jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Iya. maka haruslah kita juga saling mengasihi. Iya. Kalau Allah begitu hebat mengasihi kita, maka biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
menjadi pendamaian bagi dosa, mengerti orang lain, jangan menyakiti perasaan orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, Ya. aku mengasihi Allah, Ya. dan ia membenci saudaranya, Ya. maka ia adalah pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Ya. tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita butuh kasih agape. Kita tidak butuh kasih video dan kasih eros. Kalau kita tidak mengasihi sesama, ia adalah pendusta. Sebab tidak mungkin ia dapat mengasihi Tuhan kalau ia tidak mengasihi yang kelihatan. Kita tidak butuh kasih video, kita tidak butuh kasih eros, kita butuh kasih agape. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kasih filio di luar kasih agape, semuanya perbuatan adalah sia-sia, tidak ada artinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, Ishak sayang kepada Esau karena Ishak suka kepada daging buruan Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Lalu digenapi di dalam suratan Roma yang dikirim oleh Rasul Paulus. Tuhan membenci Esau tetapi mengasihi Yakub. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak mungkin, karena Tuhan itu adil. Tuhan berkasih karunia kepada siapa Dia berkasih karunia. Tuhan mengeraskan hati kepada siapa orang yang akan dikeraskan hatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita perhatikan Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Ya. dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Terus. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Ya. kamu perbuat jugalah demikian. Terus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih Kenakanlah kasih. Terus. sebagai pengikat yang Sebagai mempersatukan pengikat yang dan mempersatukan menyempurnakan. dan menyempurnakan. Haleluya. Kegunaan kasih ialah sebagai pengikat yang mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda, bahkan menyempurnakan. Sebab itu di luar kasih agape semua sia-sia. Amin, saudaraku. Tetapi kasih agape fungsinya sebagai pengikat anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda, sebagai pengikat yang mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Bahkan kasih itu juga menyempurnakan kita semua. Maka di luar kasih agape semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Kita beribadah jujur saja, melayani jujur saja, apa adanya saja, tidak perlu dibuat Tuhan. Yang realistis saja, mengasihi dengan kasih agape, realistis saja.
Tak usah dibuat-buat. Tak usah dibuat-buat. Realistis saja. Nyatakan sejujurnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita beribadah dan melayani dengan kasih eros dan phileo, memilukan hati Tuhan. Andai saja kita bisa melihat isi hati Tuhan yang paling dalam, begitu sakitnya, hanya karena kasih eros dan phileo, karena tidak berkuasa untuk sebagai pengikat yang mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda, bahkan tidak berkuasa untuk menyempurnakan selain kasih agape. Amin, saudaraku. Sebab itu saya ulangi, realistis saja. Jangan dengar suara asing, apalagi suara-suara yang memerintah untuk berbuat dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tandanya ada kasih. 1, sabar. 2, mengampuni. 1, sabar. 2, mengampuni. Puji Tuhan. Kemudian, kalau berbicara tentang 3 macam alat yang ada di dalam ruangan suci, itu menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok, menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ya. Menunjuk kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu 1, meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, sama dengan persekutuan dengan firman Allah dan perjamuan suci. 2, pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian, sama dengan persekutuan dengan roh Allah. 3, misbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, sama dengan persekutuan di dalam kasih Allah. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita diselamatkan dalam pengharapan, terus Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. iya, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau sudah dilihat untuk apa diharapin? Terus Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? iya. Puji Tuhan. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya. Puji Tuhan. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Termasuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Termasuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi kalau kita saat ini tekun dalam 3 macam ibadah pokok, menunjukkan bahwa kita sedang tekun menantikan apa yang kita harapkan. Harapan kita hanya satu, Yerusalem yang baru, menjadi mempelai wanita Tuhan, kelak bersanding dengan Dia, berada dalam pesta nikahan domba.
sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Apa yang dilihat itu bukan pengharapan, tetapi pengharapan itu pengharapan yang benar, mengharapkan apa yang tidak dilihat. Sebab itu kita saat ini tekun dalam 3 macam ibadah pokok, karena kita sedang mengharapkan apa yang kita nantikan. Apa yang tidak kita lihat. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ini jangan salah dimengerti. Ini betul-betul ibadah dari surga, dari Allah turun ke bumi. Ini bukan 3 macam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, itu bukan buatan tangan manusia. Amin saudaraku. Itu bukan buatan tangan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Roma 15 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Boleh dulu baca ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tidak mencari kesenangannya sendiri ya. Halo. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Amin. Jadi jangan lagi gunakan kata-kata masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya. Tapi kalau kita tergembala, kaitannya dengan tanda penggembalaan. Kalau pemuda remaja sudah menikah, kaitannya juga dalam nikah. Itu tidak bisa terlepas. Kalau kita gunakan bahasa itu supaya bebas dalam dosa kenajisan, bebas hidup dalam hawa nafsu, itu sudah salah. Kalau itu benar, akui firman Tuhan, supaya terjadi penyucian oleh kuasa firman. Kalau kita buka hati, ya firman itu bagaikan palu menghancurkan gunung batu yang keras. Syaratnya buka hati. Kalau ditutup hati, merasa hebat terus, tidak bisa. Amin. Amin. Terus baca. Tetapi seperti ada tertulis. Ya, ayat berapa ini? 3. Roma 15. Boleh dulu ayat 3 terus karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya. Tetapi seperti ada tertulis. Ada tertulis. Terus kata-kata cercaan mereka ya, yang mencerca engkau. Mencerca engkau. Terus telah mengenai aku. Tidak mengenal dan tidak mengenai Tuhan. Telah mengenai Tuhan. Terus sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Apa yang ditulis dahulu, kesaksian para nabi, terus telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Terus supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Teguh berpegang pada pengharapan, terus oleh ketekunan tadi, terus dan penghiburan dari kitab suci. Haleluya. Tanda berharap sepenuh kepada Allah. 1, ada ketekunan. 2, mendapat penghiburan dari kitab suci. Tanda berharap sepenuh kepada Allah. Perhatikan sungguh-sungguh. 1, ada ketekunan. 2, mendapat penghiburan dari kitab suci. Tentang ada ketekunan. Sekarang kita lihat dulu. Ada ketekunan, itu menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ada ketekunan. Ini menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ikut Tuhan, harga diri dihancurkan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan, supaya nanti Allah bertahta di situ. Kalau aku yang besar di situ, Tuhan tak pernah berkuasa. Seindah-indahnya surga, kalau tahta tidak terdiri, suatu tahta tidak terdiri di dalamnya, tidak ada artinya nol. Sehebat-hebatnya manusia, secakap-cakapnya manusia, sekaya-kayanya manusia, kalau Allah tidak ada di dalamnya, nol.
Amin. Puji Tuhan. Maka ikut Tuhan harus lepaskan semua, termasuk harga diri. Puji Tuhan. Keluaran 19 ayat 16 dan loncat 18 sampai 19. Baca. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar. Pada waktu terbit fajar hari ketiga terus ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Kilat, awan padat, kemudian terus dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Bunyi sangkakala ayat 18 sampai 19. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Terus karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Ya, turun dalam api. Terus asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Ya. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ya. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Ya. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Iya. Puji Tuhan. Tuhan turun di atas Gunung Sinai disertai dengan 3 perkara. 1, kilat. 2, awan padat. 3, sangkakala. Tuhan turun di atas Gunung Sinai disertai dengan 3 perkara. 1, kilat. 2, awan padat. 3, sangkakala. Puji Tuhan. Kilat itu menunjuk kepada Roh Allah. Menunjuk kepada Roh Allah. Kalau kita kaitkan dengan tabernakel Musa, terkena kepada pelita pas. Berarti tekun dalam ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian. Kemudian awan padat. Awan padat itu menunjuk kepada kasih Allah. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, itu terkena kepada mesbah dupa. Terkena kepada mesbah dupa. Berarti ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Berarti ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kemudian sangkakala, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada meja roti sajian. Berarti tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Jadi betul-betul ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu berasal dari sorga, dari Allah, turun ke bumi. Itu bukan ibadah buatan tangan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ini kembali diingatkan. Rasul Paulus kembali mengingatkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kepada orang-orang Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ketekunan. Baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Iman terus. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang putih. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan terus. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan. Pada ayat 22 ditulis iman, berbicara tentang iman. Pada ayat 23 berbicara tentang pengharapan. Ayat 24 berbicara tentang kasih. Puji Tuhan. Iman itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci.
Sedangkan pengharapan itu berbicara tentang ketekunan dalam ibadah. Raya Minggu disertai dengan kesaksian. Kemudian kasih itu berbicara tentang ketekunan dalam ibadah, doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terus, Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. puji Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tetapi marilah kita saling menasihati, kemudian semakin giat melakukannya. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Ayo, mari kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya. sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. apabila kita dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, melayani, meninggalkan 3 macam ibadah pokok, meninggalkan pelayanan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa bagi dia. Darah Yesus tidak berlaku atas dia. Apalagi yang imam-imam dengan sengaja meninggalkan pelayanan, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, itulah orang yang itulah orang-orang yang menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Allah. Ada di dalam ketekunan, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu orang yang menaruh pengharapan kepada Allah. Kemudian mendapat penghiburan dari kitab suci. Tentang mendapat penghiburan dari kitab suci. Tentang mendapat penghiburan dari kitab suci. Artinya segala kesaksian para nabi ditulis dalam perjanjian lama. Segala kesaksian-kesaksian para nabi ditulis dalam perjanjian lama. Serta kesaksian-kesaksian Yesus dan para rasul ditulis dalam perjanjian baru, supaya kita berharap kepada Allah. Supaya kita berharap kepada Allah. Coba kembali dulu baca Roma 15 ayat yang keempat, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, Ya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, baik itu kesaksian para nabi, baik itu kesaksian Yesus dan para rasul, terus telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Iya, dituliskan untuk semua itu, kesaksian itu menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Amin, saudaraku. Amin. Pengalaman hidup dari para nabi yang dituliskan seluruhnya dalam perjanjian lama, itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman atau kesaksian hidup dari Yesus dan para rasul ditulis dalam perjanjian baru, itu adalah pelajaran yang baik, guru yang baik, mengajari kehidupan kita. Kesaksian yang benar
yang ditulis dalam Perjanjian Lama maupun kesaksian yang benar yang ditulis dalam Perjanjian Baru, itu guru. Sebaliknya, kesaksian yang tidak benar, hidup tidak benar yang tertulis dalam Perjanjian Lama kemudian ditulis juga dalam Perjanjian Baru, itu adalah pelajaran baik supaya kita tidak turut sama seperti kesaksian yang tidak baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita semua memperhatikan ini sungguh-sungguh. Kalau seseorang menderita karena dosa kejahatan kenajisan, jangan diulang. Kalau kesalahan itu membuat orang lain menderita, jangan diulang. Nah, itulah pelajaran yang baik untuk kita malam ini. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat contoh itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang kedua. Boleh baca ayat 1. Israel sebagai suatu peringatan. Nanti loncat ayat 6 sampai 10. Ayat 2 loncat ayat 6 sampai 10. Baca ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, Kamu mengetahui, saudara-saudara. Terus bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. nah, ini ditulis kembali oleh Rasul Paulus, dikirim kepada jemaat di Korintus. Terus Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. ya, Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. untuk menjadi pengikut Musa. Lihat keberadaan pengikut Musa. Ayat 6 sampai 10. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, Ya. supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Semuanya ya. Terus Seperti yang telah mereka perbuat. iya, ditulis ya, antara lain ayat 7 sampai 10. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jangan penyembah berhala. Terus Sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya. Seperti ada tertulis. Ya. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. penyembahan berhala. Ayat itu lembu emas tuangan. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Iya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Itulah penyembahan berhala waktu dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga mereka mati di pagut ular. Ya, mencobai karena lapar dan haus. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Bersungguh-sungguh terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan ya. Contoh yang kembali ditulis. Contoh bangsa Israel sebagai pengikut Musa. Selama perjalanan 40 tahun di padang gurun, dituliskan kembali. Dituliskan kembali. Lihat. Dituliskan kembali, tujuannya supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, dituliskan kembali sebagai kesaksian supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Adapun kejahatan-kejahatan mereka antara lain: 1, menjadi penyembah-penyembah berhala. 2, melakukan percabulan di Midian bersama-sama dengan perempuan-perempuan Moab. 3, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. 4, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Haleluya. Inilah kesaksian bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka disebut sebagai pengikut Musa. Ayat 11. Semuanya ini
telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi, saudaraku, perbuatan mereka adalah sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir ini. Hidup di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadi ini perlu dituliskan. Kesaksian ini perlu dituliskan. Walaupun ini merupakan kesaksian yang tidak baik, supaya menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik, guru yang terindah. Supaya kita jangan mengikuti contoh dengan kesaksian mereka yang menyebut dirinya sebagai pengikut Musa. Amin, saudaraku. Haleluya. Tadi hidup dalam penyembahan berhala, melakukan percabulan di Midian dengan perempuan-perempuan Moab, kemudian mencobai Tuhan, lapar dan haus, lalu kemudian bersungut-sungut. Haleluya. Nah, ini semua contoh, ini semua dituliskan kembali kepada kita menjadi pelajaran yang baik. Sementara kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itulah berarti dengan demikian kita mendapat penghiburan dari kitab suci. Ya, amin, saudaraku. Roma pasal 4. Ada lagi pengalaman yang lain. Roma pasal 4. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Boleh baca 17. 18 19. Pembacaan mulai 17. Allah Abraham dibenarkan karena iman. Iya. Seperti ada tertulis terus. Engkau telah menetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Iya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18 19, perhatikan agak cepat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Terus, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham berharap juga. Terus, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Berharap bahwa dia akan menjadi bapa bangsa sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Terus, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya, terus imannya tidak menjadi lemah. Iya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Iya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan baik-baik. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya kepada janji Allah, yaitu menjadi bapa bagi segala bangsa. Sebetulnya tidak ada dasar untuk berharap, namun ia tetap berharap. Sebab apa? Karena pada waktu janji itu diturunkan, Abraham telah tua. Ia telah berusia 100 tahun. Atau pengertian yang lain, telah mati pucuk. Istilah sekarang, lemah sawat. Nah, tidak memungkinkan untuk menurunkan anak, mendapat keturunan. Yang kedua, tidak ada dasar yang kedua untuk berharap. Rahim Sarah telah tertutup, sama dengan mandul. Tapi Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap kepada janji Tuhan bahwasanya dia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Justru imannya tidak menjadi lemah. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Loncat 23 sampai 24. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Terus,
tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi saudaraku, hal ini pun diperhitungkan bagi kita. Jadi pengalaman Abraham ini ditulis kembali karena janji ini bukan saja untuk Abraham, tetapi juga bagi bangsa kafir. Kesaksian yang benar seperti ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua, supaya kita tetap berharap kepada Dia sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Kemudian pengalaman ini dituliskan kembali supaya menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Amin, saudaraku. Jadi kesaksian para nabi ditulis dalam perjanjian lama. Kesaksian Yesus dan para rasul semuanya ditulis dalam perjanjian baru. Dan menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Yang tidak baik, kesaksian yang tidak baik, supaya kita tidak mengikuti contoh yang tidak baik. Kesaksian yang baik dari para nabi dan para rasul, supaya menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 6. Ayo, belajar untuk memiliki pandangan yang baik. Yakinkan diri, beri diri diyakinkan oleh firman. Jangan lagi terpengaruh dengan suara-suara asing. Amin, saudaraku. Amin. Ingat firman Tuhan. Berpikir jauh. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Hal ini bukan saja ditulis, hal ini berlaku bukan hanya bagi Abraham, tetapi bagi kita semua. Berpikirlah, milikilah pandangan kuat, berpikirlah jauh ke depan. Jangan mudah goyah oleh pengaruh yang tak suci. Kuduslah seperti Allah kudus adanya. Dalam seluruh hidup. Hidup terdiri dari hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, dan roh. Amin, saudaraku. Pikirkan itu. Walaupun Abraham tidak merasa untuk berharap, tapi dia tetap berharap karena dia percaya kepada janji firman. Dan ini dituliskan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Saya ulang-ulang supaya kita punya daya ingat yang baru. Puji Tuhan. Ibrani 6 ayat 18 sampai 19. Berpegang teguh pada pengharapan. Ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, yang tidak kelihatan. Terus pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pengharapan itu adalah sau yang kuat terus dan aman bagi jiwa kita. Iya. Terus yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Iya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Coba tunjukkan tabernakel. Orang yang menaruh pengharapan hidup suci. Ya toh? Amin, saudaraku? Amin. Hidup suci, ruangan suci. Nah, sedangkan pengharapan itu adalah, coba ulangi dulu, Yosua baca. Ayat 19, pengharapan itu? Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau yang kuat. Terus dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Terus yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Akan tabir berada di ruangan maha suci. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saya ulangi, pengharapan itu adalah sau yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Dan pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, Ya. ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebagai imam besar, Ia telah mempersembahkan hidupnya. Ia telah mempersembahkan hidupnya. Sehingga dengan demikian, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi betul-betul bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita. Dan pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita patut bersyukur sebagai imam besar kita yang sekarang tekun dalam 3 macam ibadah pokok, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah. Dia telah membuka jalan bagi kita untuk membawa kita sampai kepada ruangan maha suci. Tekun saja. Berharap berarti hidup suci. Orang yang menaruh pengharapan berarti tekun di dalam ruangan suci. Dia imam besar, pembela bagi kita. Dia sudah membuka jalan bagi kita untuk membawa kita sampai kepada ruangan maha suci. Jadi satu sisi ruangan suci atau disebut juga tempat pengudusan digambarkan bagaikan bahtera. Digambarkan bagaikan bahtera. Sampai nanti bahtera hidup kita ini dilabuhkan sampai kepada ruangan maha suci. Sebab pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Sau itu jangkar kapal, jangkar bahtera. Puji Tuhan, Dia adalah nakoda yang tidak perlu ragu. Dia mengerti tentang mata angin, 4 penjuru bumi, tidak akan nyasar di dalam lautan yang luas. Dia nakoda yang luar biasa. Kalaupun ada ombak, kalaupun ada badai, Dia memberi rasa aman kepada kita semua. Amin, saudara. Amin. Dan itu sudah terbukti. Sementara murid-murid panik ketika ada angin topan badai, Yesus tidur di buritan. Amin, saudara. Amin. Demikianlah Dia sebagai nakoda memimpin kehidupan kita sampai nanti berada di dalam ruangan maha suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua.